Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di pagi hari ini kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Ini semua karena kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mau awali dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sharing dan akan saya bawakan, saya beri judul Faith and Obedience atau iman dan ketaatan. Saya ambil dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman adalah fondasi untuk berkenan kepada Allah. Ayat ini menekankan dua hal utama. Yang pertama, percaya bahwa Allah ada. Dan yang kedua, percaya bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berjalan dengan iman berarti kita mempercayai Allah yang kita sembah, percaya dengan apa yang difirmankannya, dengan apa yang sudah dan akan diperbuatnya bagi kita. Rasul Paulus mengingatkan dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sebagaimana kita dahulu menerima Kristus dengan iman, maka kita seharusnya juga berjalan dalam iman dari hari ke hari, meliputi cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Ada perkataan begini, iman akan teruji dan semakin bertumbuh pada saat persoalan terjadi dalam perjalanan hidup. Di tengah tekanan yang sulit, kita selalu diingatkan untuk tetap berdiri teguh, mempercayai kuasa Tuhan dan janjinya. Saya memiliki pertanyaan untuk Bapak Ibu renungkan di dalam hati. Yang pertama, apakah kita akan tetap berjalan dalam iman kepada Allah sekalipun berbagai ujian menimpa hidup kita? Yang kedua, apakah kita tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita? Bapak Ibu bisa renungkan jawabannya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saya mau kasih beberapa contoh tentang orang-orang luar biasa yang ada dalam Alkitab tentang iman mereka yang besar. Yang pertama, Nabi Nuh membuat bahtera. Yang kedua, Abraham mempersembahkan anaknya. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga saudara yang dibawa ke Babel untuk menghadapi tes iman, ketika dipaksa untuk membakar dupa kepada berhala raja. Namun apa yang terjadi? Ketiga saudara tersebut tetap teguh dalam iman dan memilih untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala daripada membakar dupa yang berhala. Kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-6 yang sudah kita baca di awal tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini tidak memakai kata sulit atau sukar, tetapi memakai kata tidak mungkin. Yang berarti kalau mencari Tuhan tanpa iman menunjukkan ketidaksungguhan kita. Jadi dari sini kita belajar bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, dan Allah itu ada di sini. Sekalipun kita tidak melihat Allah secara kasat mata, tetapi bukan berarti Dia tidak ada atau jauh. Saya beri contoh. Kita tidak melihat oksigen, tetapi kita bernafas dan oksigen masuk ke paru-paru. Lanjutan dari ayat 6 tadi, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata sungguh-sungguh di sini dalam bahasa Inggris itu ada artinya, yaitu who diligently seek Him. Diligent itu artinya rajin. Rajin melakukan sesuatu, rajin mencari Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mendoakan sesuatu, kesehatan, masa depan, anak, cucu, suami, istri, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara belum melihat jawaban. Tetaplah terus lakukan itu. Saya mau berkata di pagi hari ini,
tetaplah terus lakukan itu. Karena ketika kita dengan rajin datang kepada Tuhan, ketika kita rajin mencari Tuhan dan melakukannya, di situ akan muncul ketaatan. Dan ketika sudah waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti melihat sesuatu terjadi, mujizat terjadi, dan kemenangan pasti terjadi. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar untuk menjadi taat. Untuk menjadi taat dengan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami doakan, setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan Tuhan adalah jawabannya. Terpujilah Engkau Bapa di pagi hari ini Tuhan. Kami mau memulaikan setiap aktivitas kami. Kami percaya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu